Beberapa kasus mencatat bahwa binatang pun bisa melakukan bunuh diri. Yang pertama, lebih dari 60 tahun yang lalu, seorang pelatih lumba-lumba mengaku bahwa ia melihat lumba-lumba bernama Katie melakukan bunuh diri. Katie adalah seekor lumba-lumba terkenal yang muncul di acara TV tahun 60-an. Ia menyatakan bahwa Katie sangat depresi, mungkin karena tidak berada di alam bebas seperti seharusnya. Lumba-lumba serta ikan paus sebenarnya bukan penghirup udara seperti kita manusia. Mereka punya kemampuan untuk tidak bernafas dalam beberapa lama, namun untuk satu kali bernafas butuh upaya yang sangat tinggi. Jadi mereka sebenarnya bisa dengan mudah untuk mengakhiri hidupnya. Dalam kasus Katie berenang ke arah pelatih, melihatnya untuk terakhir kalinya, mengambil satu nafas, lalu ia berhenti bernafas dan seketika tenggelam. Di tahun 1845, ada kasus bunuh diri dari seekor anjing hitam jenis Newfoundland. Sebelum memutuskan bunuh diri, anjing tersebut kurang bergairah dan tidak terlihat bersemangat. Lalu akhirnya ia menenggelamkan diri di kolam. Ia akhirnya berhasil ditolong dan diangkat, namun sesegera mungkin ketika lepas pengawasan, dia lagi-lagi ingin menenggelamkan diri. Hal ini terjadi beberapa kali sampai akhirnya ia diangkat dalam keadaan meninggal. Di 2012 lalu, seekor beruang di Cina yang menolak makan selama 10 hari akhirnya meninggal dengan sengaja membuat dirinya kelaparan. Hal ini secara jelas dikarenakan banyak sekali beruang dikurung di kurungan yang sangat kecil. Para beruang ini dikurung karena masyarakat Cina masih secara tradisional menggunakan empedu beruang untuk jadi obat yang harganya cukup mahal. Total ada 12.000 beruang yang dikurung karena ingin diambil empedunya. Hal ini dilakukan dengan menancapkan kateter permanen di perut serta kantung empedunya, dan sari empedu diambil sehari 2 kali. Proses menyakitkan ini tentu membuat beruang depresi. Pada 2011, seekor beruang penangkaran juga dilaporkan mencekik anaknya dan kemudian bunuh diri setelah bayi itu mengalami penyisipan kateter di dalam perutnya untuk mengeluarkan empedunya. Sang induk beruang keluar dari kandangnya ketika mendengar anaknya melolong ketakutan sebelum seorang pekerja menusuk perutnya untuk menyedot empedu. Karena tidak bisa membebaskan sang anak dari kekangan, sang induk memeluk anaknya dan pada akhirnya mencekiknya. Ia kemudian melepaskan sang anak dan berlari menabrakkan kepalanya ke dinding. Bunuh diri. 61 ekor paus menepikan dirinya ke pantai di Selandia Baru. Dari semua, hanya 18 yang berhasil selamat. Kondisi semua paus yang selamat itu pun tidak terlalu baik, hingga akhirnya pihak dokter memutuskan untuk menyuntik mati mereka juga. Masih belum terlalu jelas mengapa kawanan paus ini sengaja bunuh diri. Namun para ilmuwan berteori bahwa jika dalam satu kawanan ada yang sakit dan menepi untuk meninggal, beberapa teman sekawanannya ikut. Ternyata solidaritas hingga bunuh diri adalah hal yang lumrah jika melihat hal ini. Pada 2005, dilaporkan bahwa ada hampir 1.500 domba lompat dari tebing di Turki. Para gembala terkaget karena tiba-tiba mereka memutuskan jatuh ke jurang bersama. Untungnya yang berhasil melompat tidak sampai semuanya, namun tetap memakan korban sebanyak 450 domba. Sisanya berhasil dicegah hingga tidak sampai melompat. Hal ini sama sekali tidak diketahui penyebabnya. Pada Agustus 2009, 28 sapi dan banteng sengaja terjun bebas dari tebing di pegunungan Alpen, Swiss. Namun ternyata sesekali sapi memang sering tiba-tiba terjun jika menurut penduduk lokal. Jadi diduga bunuh diri massal ini dilakukan karena sapi dan banteng ini takut dengan hujan badai disertai petir dalam beberapa hari yang sangat parah. Diketahui memang berbagai jenis binatang mampu berperilaku destruktif pada diri sendiri, serta mengalami emosi negatif seperti PTSD, depresi, kesedihan rumit, dan seterusnya yang lebih umum diakui sebagai kecenderungan bunuh diri. Sekian tentang kasus hewan yang telah bunuh diri. Terima kasih.